bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo semuanya, selamat datang di podcast 122. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu undang-undang, yakni pasal 28B ayat 2, di mana undang-undang tersebut berbunyi hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Sidal Fiazana sebagai host pada podcast kali ini, dan juga bintang tamu kita ada Wihanis Ayudya Hikmah dan juga Muhammad Afandi Pratama. Halo semuanya, nama saya Wihanis Ayudya Hikmah. Halo, aku Fandi. Bagaimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat bugar dan sangat bahagia karena bisa diundang ke podcast ini. Pembahasan kita kali ini merujuk pada keluarga. Seperti yang sudah aku katakan dari awal tadi, mereka berdua adalah ahlinya tentang hal ini. Enggak loh, kita biasa aja. Bohong sekali, ini namanya merendah untuk ditampol ya. Kau terlalu lebihkan kami. Kami berdua hanya sedikit mengerti saja. Omong-omong, menurut kalian nih, orang tua yang menekan anaknya itu baik gak sih? Tergantung sih. Kalau menganggapnya itu kayak seperti anak wajar, menurutku sih nggak masalah. Misal anak cewek yang boleh keluar malam, tapi batasnya cuma sampai jam 9. Ini kan sebenarnya baik ya, karena ini itu demi kebaikan si cewek juga. Jam 9 itu malam banget buat cewek keluar, jadi wajar aja. Iya benar, aku juga sependapat sama Hanis. Asalkan itu wajar, gak masalah. Kecuali kalau misalnya orang tuanya itu melarang anaknya untuk bermain ke rumah teman dengan alasan harus belajar. Ini baru agak benar nih. Anak memang harus belajar, tapi mereka juga butuh refreshing biar otak mereka enggak kelelahan. Iya sih, emang benar itu. Cuma kalau misal orang tua tahu kalau teman anaknya ini nggak benar, maksudnya kayak membuat si anak ini jadi sering membangkang atau jadi sering keluar rumah kayak semacam pergaulan bebas, kalau kayak gitu gimana? Kalau itu orang tua harus ngasih tahu baik ke anak, karena salah pergaulan itu aja bisa merubah jadi sebagai orang tua. Artinya itu ngasih tahu baik-baik dengan cara yang bisa mereka pahami. Iya, apalagi kalau sampai membangkang itu udah nggak benar sih. Sebagai seorang anak, kalau udah teriak atau melanggar larangan orang tua itu agak benar. Tapi orang tua juga harus open minded, nggak buru-buru mengambil keputusan hanya karena tampang pergaulan anak aja. Tapi dilihat dulu perkembangan anaknya baik atau enggak. Kalau enggak, bisa orang tua harus menegaskan. Benar banget. Sebagai orang tua kita itu harus bijak, mulai dari mengamati kondisi anak kita, mengamati sampai dengan melarang juga. Intinya itu jadi orang tua harus tahu kondisi, mau lembut ataupun mau tegas. Iya, bukan hanya dalam rumah aja sih, tapi di dalam lingkungan tempat anak sekolah. Walaupun sudah ada bapak ibu guru, tapi mereka hanya mengajar dan mengamati secara gratis. Enggak semua itu mengamati anak satu persatu. Jadi sebagai orang tua juga hanya menyerahkan anak kepada guru, tapi tetap dipantau, bisa melalui bapak ibu guru atau wali kelas atau teman-teman yang biasa main dengan anak mereka. Apa di sekolah itu dia mendapatkan perlakuan baik dari teman-teman atau justru sebaliknya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan anak, apalagi kalau sedang di masa SMA. Perasaan labil, bingung, dan gampang terbawa arus. Harus hati-hati kalau memilih teman, jangan sampai terjebak dalam lingkungan toksik. Setuju banget aku, walaupun jauh, orang tua harus memantau anaknya sebelum dia sudah benar-benar dewasa atau memiliki keluarga sendiri. Kalau harus mengamati, mengawasi dan menjaga mereka, jangan sampai mereka memilih jalan yang salah. Dan sebagai orang tua, apabila anaknya kita salah, kita harus melindungi anak dari kekerasan. Jangan sampai mereka mengalami kekerasan dan juga sampai orang tua sendiri yang melakukan kekerasan, karena itu akan membekas di ingatan anak. Jadi sebisa mungkin kita harus nasihati mereka, karena mereka tidak bisa. Kita harus tegas, iya, tapi jangan memakai cara kekerasan.
Ya, benar sekali. Seorang anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik bermula dari cara orang tua mendidik dan lingkungan mereka. Oke, jadi untuk para orang tua, jagalah terus anak kalian dan lindungi hak mereka sebagai seorang anak. Kalau tidak dimulai dari kalian, siapa lagi? Dan pada podcast kali ini cukup sampai sini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Karena manusia pasti memiliki kesalahan. Dan kami juga berterima kasih kepada Siti Hasanah karena telah mengundang kami di podcast 122. Kami mendapatkan banyak pelajaran. Sama-sama. Terima kasih juga telah bersedia menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Dan juga terima kasih pada para penonton yang sudah setia menonton podcast kami. Aku Alfi dari tamu undangan kami pamit. Sampai jumpa